Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan pujian ini. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Inilah doa kami ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan
katakan pujian ini. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ada Tuhan Yesus bersama kami. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kami pada pagi hari ini. Engkau melihat setiap keadaan hidup kami Tuhan. Selalu baik Kau Tuhan, selalu baik Kau Tuhan bagi kami. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkata, jangan takut karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bahkan aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab itu Tuhan, kami akan tegak berdiri Tuhan Yesus, menghadapi hari-hari kami. Sebab kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada penyertaan yang daripada Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada sukacita yang Tuhan berikan. Ada penghiburan yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi Tuhan. Firman Allah boleh kami mengerti dengan benar Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan. Kami rindu dibaharui, kami rindu dipulihkan, kami rindu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bekerjalah ya Roh Kudus, jamahlah setiap hati Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Maupun anak-anak sekolah minggu di dalam waktu yang bersamaan mereka mengenal Tuhan melalui pembelajaran di sekolah minggu. Biarlah kiranya iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh kepada Engkau Tuhan, sehingga ke depan mereka, anak-anak kami ini adalah generasi-generasi yang takut akan Allah. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Dan tahun ini adalah tahun di mana Tuhan sedang mengangkat kita untuk masuk di dalam peperangan rohani, di dalam doa-doa kita, untuk tetap bertekun di dalam doa. Kenapa saudara? Karena ketika kita bertekun di dalam doa, maka saudara, apapun yang kita akan alami, kita akan tetap tenang. Tenang di tengah badai. Kuat menghadapi berita-berita yang tiba-tiba mengejutkan kita. Nah, jadi terima kasih buat kita semua saudara-saudara yang sudah terlibat di dalam jam-jam doa. Mari kita akan teruskan kembali dalam minggu-minggu ini, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kita dari bulan Januari sampai dengan pada hari ini, kita belajar bagaimana kita perlu punya hikmat, ya.
Hikmat ketika kita menghadapi masalah. Hikmat ketika kita di dalam persoalan, di dalam memutuskan. Hikmat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa hikmat itu datangnya daripada Allah. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa takut akan Tuhan adalah hikmat-Mu. Hari ini kita akan masuk di dalam topik The Power of Speech, kuasa kata-kata hikmat. Supaya kita di tahun 2025 ini, kita tidak hanya asbun, asal bunyi, asal berkata-kata, tetapi kata-kata kita harus kita sadari itu punya kuasa. Dan biarlah kiranya kita akan memiliki kata-kata yang akan membangun orang lain, yang akan menguatkan orang lain, dan juga membangun diri kita. Kita bangkit berdiri, kita akan baca dalam kitab Amsal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita akan baca ayat 1 sampai dengan 23. Kita akan bergantian. Ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang bijak ada banyak harta dekat, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenang dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenarannya dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perpecahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bodoh menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tapi orang yang pandai berjalan lurus. Perencanaan gagal tidak ada ketimpangan, tetapi terlaksana kalau penyelesaian banyak. 23 sama-sama. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Baik, amin. Silakan duduk, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Bahasa itu kita selalu berbahasa, berkomunikasi dengan bahasa. Dan kata-kata yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, itu adalah menggambarkan apa yang ada di hati kita. Jadi ketika hatimu sedang marah, ketika hatimu sedang tersinggung, sedang disakiti, sedang dikecewakan, maka kata-kata yang keluar itu pasti akan mencurahkan apa yang ada di hati ini. Makanya disebutkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Jadi kita di 2025, marilah kita mempunyai kata-kata yang penuh hikmat, saudara. Karena apa yang sering kita ucapkan dengan asal-asalan, itu kembalinya ke diri orang yang menyebutkan itu. Nah, Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23 itu disebutkan, dari dalam hati timbullah segala yang jahat. Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tolong kita buka dan tampilkan ayat ini. Markus 7 ya, ayat 21 sampai dengan 23. Yuk kita sama-sama membacanya. Markus 7 21 sampai 23. Oke, 1 2 ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Sebab hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, jadi ini adalah karakter orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan itu berbicara kita diberikan hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga kita akan bisa berkata-kata benar, sehingga kita akan bisa berkata-kata yang membangun orang lain, yang menguatkan orang lain, yang membangun diri kita, sehingga tidak ada alasan untuk patah semangat, tawar hati, undur dari Tuhan. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh mulut kita itu akan mempengaruhi secara positif atau negatif bagi si pembicara dan bagi orang yang mendengar. Kalau setiap hari seorang ibu akan mengatakan kepada anaknya, bodoh kali kau, jelek kau, segala sesuatu hal yang negatif kepada anak itu, mungkin dia tidak akan melawan. Tetapi nanti ketika dia sudah dewasa, ketika dia ingin berprestasi, tapi dia ingat kata-kata ibunya, aku dari dulu memang dibilang ibunya aku blow on, mamaku bilang aku gak berhasil, aku tidak sanggup. Maka akhirnya dia tidak akan berani untuk berprestasi, karena sudah mengintimidasi dia kata-kata itu. Akhirnya yang rugi siapa? Siapa yang rugi, saudara? Orang tua dan si anak itu sendiri. Tidak ada nilai juangnya. Nah, jadi di sini kita akan belajar di tahun 2025, saudara. Mari perhatikan apa yang kita ucapkan. Nah, sekarang yang kita ucapkan juga melalui apa? Handphone, ya kan? Itu akan mempengaruhi positif bagi kita atau negatif bagi kita, dan juga positif atau negatif bagi yang mendengar itu, saudara. Nah, dari kita sudah baca Amsal tadi, ada 4 poin, saudara. Yang pertama adalah di dalam Amsal 15 ayat 1 dan 4. Saya akan ulang begini, saudara. Kita akan ulang kembali ayat ini, ya. Amsal 15 ayat 1 berkata begini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kalau ada sedang terjadi kemarahan di rumah kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, maka untuk meredakan kegeraman itu, supaya tidak bangkit amarah, ternyata adalah pilihan kata-kata yang lemah lembut. Ayat 4 berkata gini, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, saudara, poin yang pertama adalah satu hal akan mengingatkan kita. Yuk kita baca sama-sama ini, yuk. Kata-kata sama-sama, yuk, 1 2 ya. Kata-kata membuat kita disukai atau dibenci. Kadang-kala kita dibenci dan tidak disukai bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan, bukan karena itu, tapi kata-kata kita. Nah, saudara, di sini ada siapa yang kemarin mengikuti Juminar DKWN, yaitu
mertua dengan menantu. Saya nggak sempat mengikuti, Ibu Tanggang sempat mengikuti, nggak sempat juga. Ya. Di situ saya kasih kesempatan begini, ya. Karena semua kita di sini akan punya menantu, akan punya mertua. Kita juga punya mertua, ya kan? Nanti juga anak-anak kita akan menikah, kita akan punya keluarga yang baru. Nah, kenapa ada keluarga yang bahagia seperti Kiri? Dia bisa berjalan bersama-sama, tidak ada pertengkaran. Tapi di sebelah kanan kita melihat, saudara, kalau perlu nggak usah ketemu. Apakah ini kisah nyata? Ada orang tua dengan anak yang menghindari orang tua. Ada suami menghindari istri, istri menghindari suami. Kenapa? Nah, ternyata perasaan orang kepada kita ini disukai, dicintai, atau dibenci, dijauhi adalah karena kata-kata. Kalau kata-kata kita kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita hanya amarah, benci, kasar, menyakitkan, itu akan balik sama kita. Kan seperti yang pernah saya sampaikan, ada satu keluarga, dia punya anak cuma satu saja, dan anaknya perempuan. Dan waktu itu dia akan sudah masuk kepada sekolah SMA seperti itu, tapi bagian keperawatan gitu, keperawatan atau kebidanan. Tapi ternyata setelah kita konseling, jadi bapaknya itu tiba-tiba stroke. Setelah kita konseling, saudara, istrinya itu juga pengerja di satu gereja. Tapi ternyata kenapa terjadi kekacauan dalam rumah tangga itu? Istri nggak suka sama suami, suami nggak suka sama istri. Anak yang satu semata mayang itu nggak suka sama bapaknya. Ternyata di rumah itu kata-katanya saling menyakitkan. Bapaknya nggak pernah panggil boruku, boruku naburju. Tapi kata-kata nggak pernah dia katakan anakku, nggak pernah. Dan anaknya pun gak pernah panggil bapak kepada bapaknya. Ngeri kan, saudara? Ada mungkin beberapa orang yang waktu itu saya bawa untuk berdoa buat di sana. Saudara tahu itu. Wah, itu ngeri, saudara. Nah, mari kita akan lihat ternyata kebahagiaan di rumah kita di pelayanan adalah karena kata-kata kita. Jadi kita belajar memiliki kata-kata hikmat. Amin. Amin. Bisa lihat dulu kiri dan kanan. Yuk. Bilang yuk, mari punya kata-kata hikmat. Ayo bilang kiri kanan. Amin. Saudara, pilihan kata-kata, ya. Lalu yang kedua, Amsal 15 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Itu saya menyimpulkan dengan gini, saudara. Sama-sama kita baca yuk, kedua. 1, 2 ya. Pilihan kata menentukan sukses atau gagal. Saudara ngerti nggak, anak-anak muda terutama, ketika akan saudara mengapply satu surat lamaran ke satu pekerjaan, itu ujungnya bukan hanya akan dinilai transkrip nilaimu dan prestasimu, tetapi ujungnya diapain? Ada wawancara, tes wawancara. Banyak orang gagalnya di situ justrunya, karena dia nggak punya hikmat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang padahal adalah sederhana. Gagalnya di situ, walaupun mungkin dia segudang pengalaman, tapi ternyata dia gagal. Nah, ini penting sekali anak-anak muda, penting sekali bapak dan ibu. Kenapa kita tidak diterima di pekerjaan, kenapa kita gagal? Adalah mungkin kita belum belajar memilih kata-kata kita di tempat kerja, ketika wawancara. Sekarang anak-anak muda sangat penting untuk belajar berkata-kata hikmat. Walaupun dia pintar, misalnya pada waktu dia akan tes wawancara, dia diam aja, gak lulus. Ya, nah
Amsal 15 ayat 23 berkata gini. Perkataan, yuk kita baca. Yang tepat pada waktunya. Amsal 15 ayat 23 tadi yang terakhir berkata apa? Yuk. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi ketika suami baru pulang dari pekerjaan, baru hidup dengan segala sesuatu, ketika anak baru pulang dari sekolah, ketika mama baru pulang dari pekerjaan, dia sampai di rumah, maka hati-hati dengan kata-kata, karena biasanya di situ akan lebih sensitif, akan lebih emosi. Gimana, betul apa enggak? Kalau Pak Tanggang baru datang dari pekerjaannya, baru datang lah Bu Tanggang. Ya saya kasih ilustrasi ini karena mereka pasti nggak marah sama aku ya. Lalu datang Bu Tanggang, Pak Tanggang, ini ada rekening listrik belum bayar, air belum bayar, PBB belum bayar. Kira-kira Pak Tanggang gimana Pak? Baru sampai nih, bawa sepeda motor nih, masih di depan pintu, belum masuk lagi. Gimana Pak? Kau bilang apa lagi? Pasti sudah marah. Kadang dia responnya bukan gak mau bayar, tapi waktunya kagak tepat. Amin? Iya. Ya maksudnya waktu dia sudah makan, makanya kasih dulu makan. Ketika dia makan udah perutnya kenyang. Nah ini supaya tahu yang wanita, ya laki-laki itu gak bisa dia ngomong kalau perut lapar. Ingat itu. Gak terbuka pikirannya, gak tahu kenapa, tapi itulah dia. Ya, jadi tenang, nanti ibu sudah masak nasi tadi. Ya. Nah, lalu kita baca Amsal 25 ayat 11. Apa dikatakan? Ternyata ketika kita memilih berkata-kata pada waktu yang tepat, itu dikatakan seperti apel emas di pinggir perak. Yuk, silakan boleh baca. Amsal 25 ayat 11. Mari kita akan baca sama-sama. Yuk. Perkataan Yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggang perak. Saudara, mana ada pernah apel dari emas? Betul? Ya, pernah jumpain apel dari emas? Enggak, itu cerita apa ya, Mega ya? Ya, Snow White ya, Snow White ya. Ya. Artinya, saudara, perkataan yang tepat pada waktunya itu akan memberikan kebaikan, keberuntungan yang luar biasa. Pilihan kata-kata yang bijak pada waktunya. Misalnya apalagi saudara contohnya ya. Saudara akan bisa melihat situasi dan kondisi yang tepat. Nanti kita akan belajar di berikutnya. Amsal 25 ayat 12 bahkan dikatakan apa saudara ayat 12-nya? Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas, hiasan kencana. Kencana itu kereta kerajaan ya. Hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Nah, seperti cincin emas dan hiasan kencana, itulah maksudnya. Kadangkala satu persoalan bisa selesai ketika kita bicara dalam waktu yang tepat, situasi yang tepat, dan pilihan kata yang tepat. Tapi kadang bisa menjadi lebih runyam karena tidak tepat waktu, tidak dengan kata-kata yang tepat. Nah, lalu yang ketiga, kata-kata hikmat bisa menyelesaikan masalah. Contohnya, saudara lihat itu gambar yang sebelah kanan itu adalah Abigail yang bertemu dengan Daud. Makanya nanti kita akan lihat perkataan wanita terpuji itu adalah kepada Abigail. Ya, jadi peristiwa itu begini saudara. Jadi Daud bersama dengan rombongannya selalu menjaga gembala-gembala dengan domba-domba si Nabal ini. Nabal itu adalah suami dari si Abigail. Dan mereka sangat kaya sekali. Tapi tidak pernah dikasih gaji kepada Daud. Satu kali Daud dengan rombongannya sedang lapar. Nah, sekali lagi saya bilang, ketika lapar, emosi dia. Nah, gitu ya, saudara.
Jadi Daud ketika waktu itu dia minta makan, kasihlah makan sama kami. Selama ini kami nggak pernah merusak, kami selalu menjaga. Hari ini kami butuh makanan. Datang si Nabal, nanti saudara akan baca dalam 1 Samuel 25 ayat 14. Nabal bukannya berterima kasih, tapi ayat itu berkata dia maki-maki. Alkitab menulisnya Nabal memaki-maki Daud. Lalu disebutkan dia tidak mau, orang tidak bisa bicara kepadanya. Pernah jumpain orang begitu? Gak bisa kita bicara sama dia. Dia aja yang menang, dia aja yang betul. Wah ini bahaya. Nah, akhirnya karena kata-kata si Nabal itu yang merespon Daud, padahal semua ada sama dia, tapi memang si Nabal ini pelit, ya. Dan dia bilang apa? Akhirnya membuat si Daud marah dan dia akan turun untuk membunuh Nabal dan seisi keluarganya. Tetapi saudaraku yang terkasih, ya, Abigail adalah perempuan yang sangat berbeda tolak belakang dengan Nabal. Karena dikatakan Abigail itu lemah lembut, cantik, ya, rendah hati, berbeda sekali dengan suaminya yang dikatakan bebal, kasar. Wah, semuanya ada di sana. Nah, Abigail mengambil sikap, saudara, untuk dia kumpulkan semua, karena yang dibutuhkan apa? Makanan, ya kan? Dia kumpulkan semua. Dia nggak beritahukan kepada suaminya, karena pasti suaminya pasti akan nggak mau. Nah, itu hikmatnya. Dia kumpulkan lalu dia datang kepada Daud, dan dari jauh dia sudah sujud kepada Daud, dan dia berkata apa? Kata-katanya, ampuni, memang begitulah suamiku. Ampunilah, inilah makanmu, dan hal-hal yang lain, saudara. Dan akhirnya saudara Daud memuji Abigail, yang berkata apa? Terima kasih Abigail, karena perkataanmu, karena sikapku menjauhkan aku dari hutang darah. Nah, karena ada seorang Abigail dengan kata-katanya bisa menjamah hati Daud yang sedang emosi, yang mau membunuh. Nah, itulah yang sangat penting, saudara, ketika ada persoalan di rumah tangga, ketika ada persoalan di keluarga, persoalan di pekerjaan, di sekolah. Ternyata kita hanya bisa menyelesaikan masalah itu dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang bijaksana. Nah, saudara, di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai dengan 12, kita juga perlu kata-kata hikmat pada saat situasi kita terjepit. Siapa di sini pernah dalam satu situasi terjepit? Siapa? Pernah? Oke, siapa lagi? Ya, saya juga pernah, saudara. Jadi pada waktu itu saya sudah kasih kesaksian yang keberapa ini ya. Jadi waktu itu kita sedang baru pulang dalam berdoa untuk ketua daerah yang sekarang sudah meninggal. Waktu itu dia masih sakit, ya kan? Pulang dari sana, saudara, lewat dari tol Bandar Slamet, kita hanya pelan saja. Lalu tiba-tiba bunyi suara, buar katanya. Waduh, kaget, kami berhenti. Nah, di belakang tiba-tiba berdiri anak 15 tahun dan berkata, maaf ibu, rem saya belum. Akhirnya kami diteriakin, saya diteriakin. Di dalam itu isinya perempuan semua, ibu-ibu pendeta, ya. Mereka bilang, woi, tabrak lari, kejar, cepat, digituin, saudara. Saya betul dalam kondisi terjepit, saudara. Tidak bisa maju, dikelilingi puluhan orang di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Dan akhirnya bawa ke kantor polisi. Di situ ada wartawan, di situ ada orang yang aneh-aneh. Tetapi saudara, nah ini kita mau baca ini dalam kitab Lukas 12. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, pada waktu kita tetap terhubung ke sorga, ya, itu kata-kata hikmat itu Tuhan akan tolong kita untuk bicara. Jadi walaupun waktu itu saya hanya seorang wanita saja, kan tujuan mereka apa? Memeraskan, saudara. Karena polisi sudah tahu orang dicek, remnya belum, anak itu tidak punya SIM. Saya bilang, nah Pak, anak itu nggak punya SIM. Untung saya nggak perkarakan dia.
Sudah jelas dia yang bersalah. Kalau saya menabrak dia, tentu depan mobil saya yang hancur, keretanya pasti hancur. Tetapi saudara ingat loh, masa itu bisa memutarkan balik segala sesuatu. Bisa, saudara. Ngeri. Ya, tapi kita bisa tenang, saudara. Dan mereka tidak bisa peras. Ada wibawa dalam kata-kata kita, walaupun di depan polisi. Mari kita baca Lukas 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Kenapa hati kita perlu dibaharui dan supaya selalu dalam setiap saat kata-kata hikmat? Karena kata-kata hikmat pada waktu kita sedang terjepit dalam satu situasi akan bisa melepaskan kita. Yuk, kita baca Lukas 12 11 sampai 12. Ini saya ada tuliskan di sini, tapi saudara bisa baca di handphone atau di Alkitab saudara ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Saya bukan hanya satu kali peristiwa itu saja, saudara. Banyak hal, saudara. Makanya selalu terhubunglah bersama dengan Tuhan. Makanya hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Roh Kudus akan memberikan hikmat bagaimana berkata-kata hikmat. Sehingga di sini kita akan mengerti penyertaan Tuhan yang Immanuel. Bukan hanya dia jalan bersama kita, tetapi dia karuniakan hikmat. Amin. Amin. Hal itu yang akan membuat kita tidak akan takut walaupun situasi terburuk sekalipun. Kondisi terjepit bisa terjadi tiba-tiba, betul nggak, saudara? Ya kan? Dalam otak langsung pikir, ya kami tadi tidak melakukan sesuatu yang jahat. Kami pergi melayat. Kami pergi melawat, berdoa buat orang yang sakit. Loh, kenapa terjadi seperti ini? Bisa datang tiba-tiba. Makanya sangat penting kita tetap tinggal dalam Tuhan. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya kita memiliki sumber kata-kata hikmat, di mana kita tahu bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Perkataan itu akan menjadi hal yang positif bagi saya dan bagi yang mendengar, atau hal itu menjadi yang negatif bagi saya atau hal yang negatif bagi orang yang mendengar. Saudara, kalau engkau masih suka marah-marah, suka maki-maki seperti Nabal, itu juga akan merusak jiwa kita sendiri. Betul apa enggak? Betul? Iya, jiwa kita dirusaknya dulu. Nah, sumber kata-kata hikmat, sama-sama katakan apa? Takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, maksudnya semua orang yang takut akan Tuhan, berakal budi yang baik. Lalu di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Satu lagi di dalam Amsal 9 ayat 10 berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Makanya mengapa penting ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus dimuridkan supaya mengenal Dia. Semakin hidup takut akan Allah. Ingat minggu lalu takut akan Tuhan diantaranya apa? Takut akan Tuhan minggu lalu apa? Kita jangan menghina yang cacat, ya kan saudara, yang jelek, itu nggak boleh. Terus harus menghormati para orang tua. Terus apalagi melakukan segala ketetapannya. Nah, pada hari ini mari kita akan belajar bagaimana praktik takut akan Tuhan. Namun sebelumnya kita baca Amsal 2 ayat 6. Yuk, lihat di sini ya. Apa hubungannya takut akan Tuhan dengan hikmat, dengan kata-kata kita? Nah, ini 1, 2, Amsal 2 ayat 6. Ini ayat hafalan. Oke. Ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat.
Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi saudara akan berbeda ketika anakmu selalu ada di rumah Tuhan, dengar firman Tuhan dengan yang selalu luar daripada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan katakan bahkan yang lebih pintar dari dunia dikalahkan dengan orang dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, takut akan Tuhan itu berbicara bukan kita takut bertemu dengan Dia, tapi takut akan Tuhan itu adalah sikap di mana kita bersahabat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Mengapa? Saudara pernah punya teman dekat kan, namanya soulmate. Mari kita baca Mazmur 25 ayat 14 yang di sebelahnya. Berkata apa? Ayo teman-teman, mari kita katakan 1, 2 ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi segala hal Tuhan akan kasih tahu kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Dia akan mengalami ini. Anak kita walaupun dia belum cerita, tapi tiba-tiba hati kita tek. Ayo telepon dia, doa buat dia. Betul, dia sedang mengalami sesuatu. Itu saudara. Itulah hikmat itu. Hikmat itu didapat dari kita bergaul karib dengan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Nah, ciri orang yang takut akan Tuhan yang memperoleh hikmat, yaitu yang pertama dalam Ulangan 6 ayat 13 dan Ulangan 10 ayat 20, apa dikatakan? Beribadah kepadanya karena namanya. Jadi kita ini ketika kita beribadah, motivasi kita itu adalah karena Dia adalah Tuhan, maka aku harus beribadah kepadanya. Aku mengambil waktu kepadanya, aku duduk di kakinya karena aku mengasihi Dia, Dia sahabatku. Itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau tahu apapun kesibukan, apapun halangan, pokoknya aku harus menguruskan Tuhan. Itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Saya dengan suami, saudara, sejak kami akan membangun rumah tangga, posisi suami selalu keliling seluruh Indonesia, keliling. Sementara saya ada pekerjaan. Tapi satu hal yang selalu saya bilang, pokoknya hari Minggu ibadah bersama. Sampai saat ini. Mau berapapun harga yang dibayar, maupun saya tidak akan didapatkan misalnya gajinya, pokoknya ibadah. Jadi saudara, itu kami lakukan. Ini suami saya sudah sampai sekarang. Itulah yang memberikan hikmat bagaimana mengurus anak-anak, bagaimana dalam segala hal. Penting mengutamakan Tuhan dalam semuanya. Jadi kalau ketika kita ibadah masih kita katakan gak ada uang untuk ibadah, bagaimana ketika kita mengatakan ada uang untuk pesta? Siapa yang kita utamakan? Itu saudara. Ya. Lalu yang berikut adalah ciri orang yang takut akan Tuhan berbicara, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Ulangan 6 ayat 2, yaitu dikatakan dengar suaranya, berbakti kepadanya, muliakan Tuhan. Dan itu bukan hanya sendiri, tapi disebutkan di situ seisi rumah. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, pasti suka mendengar suaranya. Itu saudara, mendengar suara dan melakukan ketetapannya. Dan disitulah Tuhan akan memberikan hikmat, saudara. Lalu disebutkan dalam Amsal 8 ayat 13, membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat, jangan lagi lakukan itu. Jadi ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, hiduplah di dalam kebenaran itu. Hiduplah di dalam firman Tuhan itu. Itulah takut akan Tuhan. Dan disitulah hikmat diberikan. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Mari kita akan baca sama-sama kesimpulannya. Yuk, sama-sama. 1, hiduplah bersahabat dengan, bilang dulu kiri kanan, ayo bersahabat dengan Tuhan. Ya,
Jadi orang yang pertama ketika engkau mengalami kegalauan, ke segala macam, ngomong sama Tuhan. Kan tadi disertainya kita kan, langsung ngomong, Tuhan, aku lagi takut ini Tuhan. Tuhan, aku sedang terjepit. Ngomong dulu. Itu namanya. Yang kedua, sama-sama. Hiduplah takut akan Tuhan. Bilang dulu, sekali lagi kiri kanannya. Ayo, hidup takut akan Tuhan. Ya, dan terakhir, yuk. Maka kita akan diberikan hikmat dalam setiap perkataan kita. Ya. Jadi ayo saudaraku yang terkasih, bangun hubungan atau meruntuhkan hubungan ternyata karena kata-kata kita. Seringkali kita tidak sadar rumah tangga hancur bukan karena hal yang hebat, tapi kata-kata yang saling menyakiti. Kata-kata yang pedas tadi kan, yang membuat kita menjadi emosi terus. Nah, jadi saudara, yang pertama tadi apa? Kata-kata hikmat tadi itu? Iya, kata-kata hikmat menentukan kita disukai atau dibenci orang. Kata-kata hikmat menentukan kita berhasil atau gagal. Kata-kata hikmat menolong kita menyelesaikan masalah. Bahkan dalam kondisi yang sangat terjepit, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, ayat itu berkata apa? Roh Kudus mengajar engkau pada saat itu akan apa yang harus kamu katakan. Luar biasa nggak saudara? Luar biasakah dalam Tuhan? Sebab itu kenapa nggak bersemangat ibadah? Bilang dulu, semangat dong ibadah. Bilang kiri. Kenapa kita menjauhi Tuhan? Ya, bersama dengan Tuhan, wah itu luar biasa sudah. Ayo tim boleh maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu mujizat masih ada. Apapun yang sedang kita alami saudara, tetapi ingat ketika kita bersama dengan Tuhan, mujizat itu masih ada. Amin saudara. Hikmat itu pasti akan diberikan di dalam segala hal, dalam keputusan, dalam memilih, di dalam hal saudara. Dan sepanjang hidup kita, dari lahir sampai dengan mati, hikmat yang kita perlukan. Ya kan? Kata-kata yang akan membuat ternyata kita berhasil atau beruntung, kita disukai atau kita disisihkan, ada damai sejahtera atau ada pertengkaran, ternyata kata-kata kita. Amin. Ya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama bumi ini masih bersinar, ku tahu mukjizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mukjizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mujizat Tuhan untuk pemulihan dalam segala hal, sehingga kita bisa berkata-kata dengan benar, sehingga kita bisa mengelola masalah kita, memperbaiki hubungan kita, bahkan dalam kondisi yang terjepit sekalipun. Mujizat Tuhan bisa nyata saudara. Amin saudara. Ayo Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya pemulihan Tuhan terjadi dalam hubungan di keluarga. Mujizat Tuhan terjadi
terjadi dalam hubungan di pelayanan. Mujizat Tuhan terjadi dalam pemulihan kesehatan kita, di dalam segala masalah kita. Dengan cara Tuhan memberikan kita hikmat akan firman-Nya, hikmat di dalam berkata-kata. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mujizat-Mu dapat mengubahkan masalah kami menjadi satu berkat Tuhan. Dengan kata-kata yang Tuhan berikan kepada kami dalam memberikan jawaban, di dalam menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus, pulihkan hati kami, pulihkan bibir lidah kami, pulihkan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami memperkatakan hal-hal yang positif, yang baik, yang benar, yang kudus, yang membangun, yang memulihkan. Dalam situasi apapun, kami mohon Roh Kudus memimpin kata-kata kami. Kami mohon Roh Kudus memimpin hati kami, memimpin perasaan kami, memimpin pikiran-pikiran kami Tuhan. Kami memerlukan hikmat terhadap orang luar. Kami memerlukan hikmat di dalam masalah. Kami memerlukan hikmat dalam pergaulan. Tuhan Yesus, dan hikmat itu ketika kami hidup di dalam takut akan Allah. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Berikan hati yang mengasihi-Mu Tuhan, yang selalu rindu ingin bersama dengan Engkau. Merindukan akan firman-Mu, merindukan akan kehadiran-Mu, merindukan dan menggenggam firman-Mu, menggenggam perkataan-Mu, menggenggam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tidak akan bisa melaluinya tanpa kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman Allah menjadi kekuatan dan mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara.